Ngobras. Ngobrol bareng Ustaz. Ukur, rapikan, amalkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali lagi di podcast Ngobras, ngobrol bareng Ustadz. Alhamdulillah, sahabat fillah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, amalannya dilipat gandakan, dan salah satu amalan yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Nah, tapi seringkali di benak kita ada pertanyaan gitu. Mana yang lebih utama, menghatamkan Al-Quran dengan beberapa kali, namun cepat tanpa sedikit pun berusaha untuk memahami isinya, atau membaca dengan tartil perlahan, mungkin hatam 1 kali, atau bahkan setengah Al-Quran, tapi dia berusaha memahami isinya. Nah, di episode kali ini kita kembali akan ngobrol bareng Ustadz, dan Ustadz sudah ada di samping anak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Khair. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa sehat walafiat. Amin. Baik Ustadz, tadi sudah Anda sampaikan di awal, di podcast kali ini kita akan membahas secara umum mungkin Ustadz terkait hukum dan keutamaan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Lebih khusus tadi terkait topik yang kita sampaikan di awal ya, terkait menghatamkan Al-Quran. Sebelum itu, seperti biasa Ustadz, ada pendapat masyarakat yang sudah kita kumpulkan di video ini, dan dipersilakan kepada Ustadz untuk dicek terlebih dahulu. Kalau bisa sih banyak, tahu juga maknanya. Tapi Iya. bagus lagi kalau Al-Qurannya yang ada 2 tuh. Iya. Sisi sebelah kiri arti, sebelah kanan tuh arah Latinnya gitu. Itu Masya bagus Allah. tuh. Saya sih prefer suka yang baca sedikit tapi paham maknanya, karena baca Al-Quran tanpa paham maknanya itu sia-sia aja. Baca Al-Quran sedikit tapi tahu dan paham isi makna Al-Quran itu. Sedikit paham makna. Mendingan sedikit tapi banyak maknanya. Oke. Aku mending sedikit sih tapi paham isinya. Ya sedikit juga sih tapi dipahami maknanya kan, biar tahu juga. Lebih baik sedikit tapi paham maknanya. Nah, itu dia Ustadz. Ya, jadi lebih baik yang mana Ustadz? Mungkin silakan Ustadz langsung dibahas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Teman-teman, ikhwan wal akhwat, a'azzakumullah, berkaitan dengan Al-Quran di bulan Ramadan, ketahuilah bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran dan bahkan kitab-kitab lain. Di dalam hadis disebutkan, yang mana sanadnya dikatakan oleh para muhaddithun, yaitu la ba'sa bihi, tidak apa-apa, dan ada penguat hadis-hadisnya atau sanad lain, disebutkan bahwa suhuf Ibrahim diturunkan di awal Ramadan, dan kemudian Taurat diturunkan di 6 hari di bulan Ramadan, dan kemudian Injil diturunkan di hari ke-13 di bulan Ramadan, dan Al-Quran diturunkan di 10 hari terakhir atau di malam 24 atau di malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, bahkan Ramadan bukan bulan Al-Quran aja, bahkan kitab-kitab sebelumnya diturunkannya di bulan Ramadan. Hanya berbedanya, kalau kitab sebelumnya diturunkannya itu langsung satu kitab, kalau Al-Quran diturunkannya berangsur-angsur, dan di malam pertama atau di malam Lailatul Qadar pertama itu diturunkan dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, dan kemudian setelah itu berangsur-angsur kepada Nabi. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi teman-teman sekalian, Ramadan itu bulan Al-Quran, bulan spesial berkaitan dengan Al-Quran. Dan kata Abdullah bin Abbas dalam hadis sahih, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi itu manusia yang paling rajin, paling dermawan. Dan Nabi lebih rajin lagi di bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas, setiap malam yudari suhul Quran, ya'tihi Jibril, datang Jibril dan mengajarkan Al-Quran. Jadi Nabi mudarosah, belajar murojaah, bacakan Al-Quran, wahyu yang sudah diturunkan di depan Jibril setiap malam. Begitu. Jadi Rasulullah setiap malam memfokuskan dirinya dengan Al-Quran, ya, belajar bersama Jibril alaihi salam, merapihkan ayat-ayat, susunan-susunannya yang waktu turunnya
terpisah-pisah. Ya. Maka ini bulan spesial, ini bulan Al-Qur'an, sehingga para salafus soleh dahulu mereka kalau masuk Ramadan mereka menghabiskan dirinya untuk Al-Qur'an. Imam Az-Zuhri mengatakan bulan Ramadan itu bulan Al-Qur'an, maka kalau masuk Ramadan fokuskan diri dengan Al-Qur'an gitu. Jadi ini yang pertama ya. Jadi pentingnya memahami bahwa Ramadan itu ya bulan Al-Qur'an gitu. Ya, betul. Bulan Al-Qur'an berarti ya di dalamnya menghatamkan, menghafal, murojaah, apapun yang berkaitan dengan Al-Qur'an, ya interaksi dengan Al-Qur'an adalah sebuah kebaikan yang besar di bulan Ramadan. Dan Rasulullah setiap malam, setiap hari ya, dan para sahabat, para tabi'in mereka, Rasulullah setiap malam tuh belajar ke Jibril ya. Dan tapi kan selain itu Rasulullah juga memberikan contoh di mana memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Begitu juga para sahabat ridwanullah alaihim. Maknanya adalah Rasulullah setiap hari banyak interaksi dengan Al-Qur'an, para sahabat juga gitu, para tabi'in, ini amalannya para salafus saleh. Jadi di Ramadan kita harus punya targetan bersama Al-Qur'an. Nah, sekarang mana yang lebih utama? Ya. Bacanya cepat tapi nggak faham, atau sedikit-sedikit tapi faham. Nah, itu dia. Yang ingin saya luruskan terlebih dahulu yaitu adalah bahwa interaksi dengan Al-Quran itu dengan cara apapun isinya bagus. Mau baca, mau menghafal, mau murojaah, mau mentadaburi, semua isinya bagus. Pahala, nggak ada yang jelek. Nah, berkaitan dengan baca Al-Quran, di situ ada keutamaan yang besar. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Fal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Rasulullah SAW, barang siapa baca satu huruf dari Al-Quran maka dapat satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya adalah membaca Al-Quran. Di hadis ini Nabi SAW tidak mengatakan siapa yang baca Al-Quran dengan tadabur, ya, dengan pemahaman. Nabi bilangnya siapa yang baca Al-Quran satu huruf dapat satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Baca doang saja. Baca doang. Jadi teman-teman, kalau saya kan belum terlalu paham maknanya, baca aja baik itu juga. Ya, saya ingin sambil paham maknanya itu juga afdol. Tapi ketahuilah memahami Al-Quran kan perlu alat ya, perlu keilmuan. Misalnya saya dengan baca terjemahnya itu juga bagus begitu. Yang nggak boleh tuh gini, saya mah yang penting sedikit tapi paham, tapi bacanya sedikit paham juga enggak. Nah ini kan jadi akhirnya mensiasati, kemudian dia malah jauh dari kebaikan gitu. Atau misalnya dia bukan jauh dari kebaikan, dia tidak maksimal atau makan sengaja, misalnya dia ingin meringankan tugas dirinya. Jadi intinya baca Al-Quran perbanyak, bagus. Walaupun tidak paham, dengan pemahaman lebih utama lagi. Dan kalau sedikit tapi dengan pemahaman ini juga bagus juga. Tapi di bulan Ramadan ya, para ulama mengatakan lebih baik minimal hatam 1 kali di bulan Ramadan, karena itu amalannya para salafus saleh. Dan Rasulullah juga begitu kan, menghatamkan di depan Jibril wahyu yang sudah diturun. Masya Allah. Jadi itu minimalnya. Kalau para salafus saleh ya mereka lebih opsi ketiga, Ustaz, banyak baca mengerikan dan banyak paham. Ya, dan mereka bacanya interaksinya banyak. Ya, Imam Syafi'i itu sehari 1 kali hatam di bulan Ramadan. Dan kalau masuk 10 hari terakhir, Imam Syafi'i sehari 2 kali, siang sekali, malam sekali. Jadi sebulan itu 40 kali hatam. Begitu juga Imam Ahmad bin Hambal, kalau masuk Ramadan setiap hari menghatamkan Al-Quran. Ada yang menghatamkan setiap 3 hari, ada yang menghatamkan setiap 7 hari gitu. Itu para ulama dahulu begitu. Para salafus soleh juga begitu gitu. Masya Allah. Nah itu tentang panduan hataman di bulan Ramadan. Jadi kalau saya ngasih tips ya, berbagi teman-teman sekalian, bikin target minimal 1 kali hatam di bulan Ramadan ya. Kemudian masalah faham tidak faham, berikhtiar, baca terjemahnya, baca tafsir. Kalau belum mampu jangan menjadikan saya kan nanti nggak faham makanya saya nggak baca Quran. Nah ini perangkap setan, hati-hati. Saya mah sedikit aja deh bacanya selama Ramadan, cuma 1 juz. Yang penting saya faham. Ternyata dia nggak faham juga. Jangan sampai terjebak lah dengan hal-hal seperti itu. Terkadang setan tuh lewat amal soleh ini yang menjebak kitanya. Begitu. Alhamdulillah sudah cukup jelas,
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah ngobrol tadi bareng Ustadz dan kita memahami bahwasanya pada intinya berinteraksi dengan Al-Quran itu semuanya baik Ustadz ya. Baik. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran untuk bisa memaksimalkan interaksi kita bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Ngomong-ngomong tentang interaksi dengan Al-Quran, kita dari Fikra juga ya ada program Tahfidz Intensif Ramadan. Nah buat sahabat Villa yang ingin mengikuti program ini sehingga bisa lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi interaksi dengan Al-Quran, silakan dapat menghubungi di nomor yang di bawah ini ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas ilmunya yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.